Setiap sejarah punya kisah yang tak pernah diceritakan sepenuhnya. Dan disinilah kita akan membukanya bersama. Selamat datang di channel Lemari Tua, tempat di mana masa lalu berbicara untuk masa kini. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe supaya kamu nggak ketinggalan cerita-cerita menarik berikutnya. Siapkan sabuk pengaman, kita akan masuk ke ceritanya. Lupakan Apple, lupakan Google, Amazon, atau Microsoft. Jika Anda menggabungkan 20 perusahaan terbesar di dunia saat ini, kekayaan mereka mungkin baru bisa menandingi satu perusahaan ini. Kita berbicara tentang sebuah entitas bisnis yang pada puncaknya diperkirakan bernilai setara dengan 7,9 triliun dolar AS hari ini. Nama mereka Verenigde Oost-Indische Compagnie. VOC. Ini bukan sekadar perusahaan dagang, ini adalah monster. Sebuah korporasi yang memiliki tentara bayarannya sendiri yang lebih besar dari tentara kerajaan Inggris. Sebuah perusahaan yang bisa menyatakan perang. Sebuah perusahaan yang bisa memenjarakan dan mengeksekusi orang. Sebuah perusahaan yang memiliki mata uangnya sendiri, koloninya sendiri, dan bentengnya sendiri. VOC bukanlah bagian dari negara. Pada puncaknya, VOC adalah negara. Bagaimana bisa sebuah dewan direksi yang terdiri dari 17 pria di Amsterdam menjadi kekuatan militer dan ekonomi paling dominan di planet ini? Dan bagaimana monster yang begitu tak terbayangkan kayanya bisa lenyap, bangkrut, ditelan debu sejarah? Ini adalah kisah tentang mesin uang paling brutal, paling inovatif, dan paling rakus yang pernah diciptakan manusia. Untuk memahami VOC, kita harus kembali ke akhir abad ke-16. Dunia sedang terbakar oleh rempah-rempah. Bagi kita hari ini, pala, lada, dan cengkeh adalah bumbu dapur. Bagi Eropa saat itu, mereka adalah emas. Mereka adalah obat, pengawet, dan simbol status. Satu karung lada bernilai lebih dari nyawa seorang pelaut. Dan sumbernya terkunci di kepulauan rempah-rempah yang jauh, yang kita kenal sebagai Indonesia. Selama seabad, Portugis dan Spanyol memonopoli rute ini. Tapi, sebuah negara baru yang kecil, nekat, dan baru saja merdeka dari Spanyol ingin ikut bermain. Republik Belanda. Masalahnya, mereka kacau. Belanda memiliki lusinan perusahaan dagang kecil yang disebut Voorkompagnieën. Mereka bersaing satu sama lain, saling membanting harga di Asia dan saling menghancurkan keuntungan di Amsterdam. Mereka berperang melawan diri mereka sendiri. Disinilah seorang negarawan brilian, Johan van Oldenbarnevelt, melangkah maju dengan sebuah ide yang radikal. Sebuah ide yang akan mengubah dunia. Pada tahun 1602, dia tidak hanya menyarankan merger, dia memaksa sebuah fusi. Dia mengumpulkan semua perusahaan yang bersaing itu dan melebur mereka menjadi satu entitas tunggal yang disetujui negara. VOC. Pemerintah Belanda memberikan VOC sebuah piagam. Dan piagam ini adalah konflik kedua mereka. Ini bukan hanya izin dagang, itu adalah izin untuk menaklukkan. Piagam itu memberi mereka hak monopoli penuh atas seluruh perdagangan di timur Tanjung Harapan, Afrika Selatan, dan di barat Selat Magellan, Amerika Selatan. Secara harfiah, separuh dunia. Piagam itu memberi mereka hak untuk membangun benteng, untuk menandatangani perjanjian dengan penguasa lokal, dan untuk mengobarkan perang. Bayangkan hari ini pemerintah AS memberikan Apple hak untuk mengebom Samsung. Itulah VOC. Mereka lahir dari kekacauan untuk menciptakan tatanan baru yang brutal. Piagam itu ada di tangan. Tapi ada satu masalah besar. Konflik ketiga. Persaingan eksternal. Portugis sudah ada di sana. Mereka memiliki benteng yang kuat. Inggris
juga ada di sana. East India Company mereka, meskipun lebih kecil, sama-sama rakus. Dan yang paling penting, penduduk lokal. Para sultan di Ternate, Tidore, dan para pemimpin di Kepulauan Banda tidak tertarik untuk menyerahkan kemerdekaan mereka. VOC tidak datang untuk berdagang. Mereka datang untuk mendikte. Dan tidak ada yang mewakili kekejaman ini lebih dari satu nama. Jan Pieterszoon Koen. Koen bukanlah seorang pedagang. Dia adalah seorang penakluk, seorang administrator yang brilian, dan seorang sosiopat yang fungsional. Dia diangkat menjadi gubernur jenderal VOC, dan dia memiliki visi yang jelas. Dia menulis surat kepada Dewan Direksi di Amsterdam yang dikenal sebagai Heren 17 atau Tuan-Tuan 17. Bagi Koen, ada satu tempat yang melambangkan masalah VOC. Kepulauan Banda. Banda adalah sebuah keajaiban. Tempat satu-satunya di planet bumi di mana pala dan fuli tumbuh secara alami. Banda adalah jackpot. Tapi orang-orang Banda adalah pedagang bebas. Mereka telah berdagang dengan orang Arab, Tiongkok, dan Jawa selama ribuan tahun. Mereka dengan senang hati menjual kepada Belanda, tapi mereka juga menjual kepada Inggris. Bagi VOC, ini adalah pelanggaran kontrak. Ini adalah pengkhianatan. Bagi Jan Pieterszoon Koen, ini membutuhkan sebuah contoh. Tahun 1621, Koen berlayar ke Banda bukan dengan kapal dagang, tapi dengan armada perang. Dia membawa 13 kapal, 1.900 tentara, dan tentara bayaran samurai Jepang. Orang satu Banda melawan dengan tombak dan perisai kayu. Apa yang terjadi selanjutnya bukanlah perang, itu adalah genosida. Koen dan pasukannya secara sistematis membantai hampir seluruh populasi Kepulauan Banda. Perkiraan menyebutkan dari 15.000 penduduk, kurang dari 1.000 yang dibiarkan hidup. Para pemimpinnya, orang kaya, dipenggal di depan umum. Wanita dan anak-anak dijadikan budak. Seluruh pulau dikosongkan dan diubah menjadi perkebunan pala milik perusahaan. Kabar ini mengguncangkan dunia. Bahkan beberapa orang di Amsterdam merasa mual. Tapi Heren 17, para direktur, melihat hasilnya. Harga pala di Eropa melonjak 3.000%. VOC kini memegang monopoli absolut. Inovasi terbesar VOC bukanlah produk. Inovasi VOC adalah kekerasan yang dilembagakan. Genosida di Banda bukanlah kecelakaan. Itu adalah strategi bisnis. Itu adalah R&D, riset dan pengembangan dalam pengendalian pasar. Koen telah menciptakan cetak biru korporat. Langkah 1, identifikasi sumber daya yang unik. Langkah 2, kuasai sumber daya itu. Langkah 3, jika ada pesaing, hancurkan mereka. Langkah 4, jika ada penduduk lokal yang menghalangi, musnahkan mereka. Model ini diulang lagi. 2 tahun kemudian, pada tahun 1623 di Ambon, terjadi pembantaian Amboina. Agen-agen VOC menangkap 10 pedagang Inggris, menuduh mereka berkonspirasi, dan menyiksa mereka dengan air dan api sampai mereka mengaku palsu. Lalu mereka dieksekusi. Pesan telah dikirim. Inggris mundur dari kepulauan rempah-rempah. Portugis diusir dari Malaka. Monopoli telah diamankan dengan darah. VOC sekarang adalah satu-satunya pemain. Dan uang
mengalir seperti air bah. Kekerasan adalah metodenya. Tapi bagaimana mereka mendanai semua ini? Bagaimana sebuah perusahaan bisa membiayai tentara, armada, dan perang selama 200 tahun? VOC adalah perusahaan terbuka pertama dalam sejarah. Perusahaan pertama yang terdaftar di Bursa Efek. Sebelum VOC, perjalanan dagang adalah pertaruhan satu kali. Anda berinvestasi di satu kapal. Jika kapal itu kembali, Anda kaya. Jika kapal itu tenggelam, dan banyak yang tenggelam, Anda kehilangan segalanya. VOC mengubah permainannya. Mereka menyatukan risiko. Pada tahun 1602, mereka meluncurkan IPO, Initial Public Offering, pertama di dunia. Mereka tidak menjual saham di satu kapal. Mereka menjual saham di perusahaan itu sendiri. Anda bisa membeli selembar kertas yang memberi Anda sebagian kecil dari seluruh operasi VOC di masa depan. Untuk pertama kalinya, orang biasa, seorang tukang roti, seorang pembuat sepatu, bisa memiliki sepotong dari sebuah imperium global. Dan untuk mengelola perdagangan saham ini, mereka menciptakan Bursa Efek Amsterdam, bursa efek pertama di dunia. Tiba-tiba, ini bukan lagi soal pala. Ini soal saham. Mereka menemukan futures, menjual pala yang bahkan belum dipanen. Mereka menemukan short selling, bertaruh bahwa harga akan jatuh. Genosida di Banda, pembantaian Amboina, semua kekejaman itu didanai oleh para investor kecil di Amsterdam yang ingin mendapatkan dividen mereka. VOC telah menciptakan mesin gerak abadi. Mereka menggunakan uang publik untuk mendanai kekerasan pribadi, yang menciptakan monopoli yang menghasilkan keuntungan besar yang menarik lebih banyak uang publik. Selama 150 tahun, mesin ini tidak terhentikan. Di puncaknya, VOC mempekerjakan 70.000 orang, mengoperasikan 200 kapal perang dan 4.700 kapal dagang. Mereka lebih besar dari Apple, Google, dan Amazon dikalikan 10. Lalu, bagaimana monster ini mati? Sebuah perusahaan yang didirikan di atas kekerasan dan didanai oleh spekulasi, pada akhirnya mati oleh penyakit yang paling kuno. Korupsi. Monopoli adalah racun yang bekerja lambat. Ketika Anda adalah satu-satunya pemain, Anda menjadi malas. Anda menjadi lamban. Para pejabat VOC di Batavia, Jakarta, menjadi raja-raja kecil. Mereka dibayar gaji resmi yang kecil, tapi mereka menjadi luar biasa kaya. Bagaimana? Mereka mencuri. Mereka menjalankan bisnis sampingan mereka sendiri, menggunakan kapal perusahaan, gudang perusahaan, dan tentara perusahaan. Mereka menyelundupkan, mereka memalsukan buku. Di belannya ada ungkapan VOC adalah singkatan dari Vergaan onder korupsi, hancur di bawah korupsi. Sementara VOC membusuk dari dalam, dunia berubah. Inggris kembali dengan model yang lebih baik, model free trade yang lebih ramping, meskipun sama-sama imperialistik. Dan akhirnya perang menghabisi mereka. Perang Anglo-Belanda keempat. Inggris menghancurkan armada VOC. Jalur dagang mereka terputus, rempah-rempah membusuk di pelabuhan. VOC yang begitu besar tidak bisa lagi membayar tagihannya. Pada tanggal 31 Desember 1799, piagamnya berakhir dan tidak diperbaharui. Perusahaan terkaya sepanjang masa secara resmi bangkrut. Utangnya 219 juta gulden, sebuah angka astronomis. Pemerintah Belanda mengambil alih segalanya, utangnya dan koloninya. VOC mati, tapi Hindia Belanda yang kelak menjadi Indonesia lahir dari bangkai korporat itu. Kita hidup
di dunia yang dibangun oleh VOC. Pelajaran dari VOC bukanlah pelajaran sejarah. Ini adalah peringatan. Hari ini kita berdebat apakah perusahaan teknologi raksasa memiliki terlalu banyak kekuasaan? VOC adalah kekuasaan. Kita berdebat tentang moralitas korporat, tentang tanggung jawab sosial. VOC mengajarkan kita bahwa ketika sebuah perusahaan tidak memiliki pengawas dan memiliki mandat untuk mengejar keuntungan dengan cara apapun, darah akan tertumpah. Model bisnis VOC masih hidup. Setiap kali sebuah perusahaan menggunakan kekuatannya untuk melobi pemerintah, untuk menghancurkan pesaing kecil, untuk mengeksploitasi sumber daya di negara berkembang, itu adalah hantu Jan Pieterszoon Kohn yang duduk di ruang rapat. Hantu VOC ada di bursa saham kita yang mereka ciptakan. Hantu VOC ada di perbatasan Indonesia yang mereka tarik dengan pedang. Dan hantu VOC ada dalam pertanyaan abadi ini. Seberapa besar sebuah perusahaan boleh tumbuh sebelum ia menjadi monster? Komen di kolom komentar bagian mana yang menurutmu menarik. Di video selanjutnya kita akan memuat sejarah-sejarah yang mungkin belum kalian tahu atau kalian punya ide cerita sejarah yang menurut kalian menarik dan asik untuk kita telusuri. Pastikan kamu sudah subscribe agar tidak ketinggalan. Sampai jumpa di cerita sejarah lainnya.